Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Peraturan ketika jam istirahat di sekolah. 1. Dilarang keluar dari sekolah kecuali seizin bapak atau ibu guru. 2. Setelah makan dan minum, harap buang sampah pada tempatnya. 3. Cucilah tangan sesudah dan sebelum makan. 4. Dilarang bermain bola di dalam kelas atau di ruangan lainnya, seperti perpustakaan, ruang komputer, dan lain-lain. 5. Jajanlah di kantin sekolah. 6. Dilarang bermain sepeda di halaman sekolah. 7. Gunakanlah air secara bijaksana. 8. Dilarang bermain di ruang terbuka ketika sedang hujan. 9. Mengembalikan alat permainan yang diambil ke tempat semula. 10. Pastikan membersihkan alas kaki sebelum masuk ke dalam kelas. Kamu sudah memperhatikan permainan dengan melompat. Sekarang perhatikan gerakan melompat berikut. Lakukan gerakan tersebut sesuai irama. Lakukan sambil bernyanyi. Ikutlah petunjuk gurumu. Mari membaca percakapan di bawah ini. Kemudian coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Benny berkata, "Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas." Edo menjawab, "Benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi." "Siapa lagi yang piket hari ini?" tanya Benny. "Aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas," jawab Lani. Benny berkata, "Aku juga menyapu lantai kelas." "Aku merapikan rak buku," saut Edo. "Baiklah, mari kita mulai bekerja," ajak Lani. Nah, coba ceritakan pengalamanmu ketika menjalankan tugas piket kelas. Tuliskan ceritamu itu ke dalam tulisan tegak bersambung. Nah, ini hanya sekedar contoh cerita ya. Pada hari Jumat, aku dan teman-temanku melaksanakan piket kelas. Kami bergotong royong untuk membersihkan kelas agar kelas kami menjadi bersih. Ada yang membersihkan papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengepel, dan ada juga yang membersihkan jendela. Semuanya bersemangat melaksanakan pekerjaan masing-masing. Mari membaca teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks. Lani, Udin, dan Benny gemar berolahraga. Nah, ini adalah satu kalimat ya. Kata Lani dan Udin, ini adalah nama orang. Jadi seharusnya menggunakan huruf kapital.
Dan jangan lupa memberikan tanda koma. Kemudian kata Beni ini juga nama orang. Jadi seharusnya juga menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat kita berikan tanda titik. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, kata peraturan berada di awal kalimat, jadi seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan di belakang atau di akhir kalimat kita berikan tanda titik. Suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Kata suatu berada di awal kalimat, jadi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian di belakang kata hari seharusnya menggunakan tanda koma. Dan Beni, karena nama orang, seharusnya menggunakan huruf kapital. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Ini adalah sebuah kalimat. Jadi di belakang kata bola kita berikan tanda titik. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Kata Beni adalah nama orang, jadi harusnya menggunakan huruf kapital. Dan kita berikan tanda titik di akhir kalimat. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga. Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari Beni lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpeleset ketika bermain bola. Beni sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting? Berikan alasan jawabanmu. Peraturan di sekolah itu penting. Adanya peraturan sekolah dapat membantu pihak sekolah untuk mengarahkan muridnya menjadi karakter yang lebih baik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.